Marilah kita memulai ibadah pembukaan sidang pleno kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami agar setiap firman yang boleh kami dengar dan baca dapat kami resapi di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Surat Titus 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang demikian isi firman Tuhan. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikian
firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Renungan kita pada hari ini saya beri judul melakukan pekerjaan dan pelayanan. Dasar renungan kita terambil dari Titus 3 ayat 14 yang demikian firman Tuhan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia tentu ada tujuan. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang berbeda-beda setiap orang. Untuk mencapai tujuan itu, Tuhan memberikan kita kemampuan atau talenta. Pertanyaannya, tinggal manusia mau atau tidak menggunakan talenta atau kemampuan itu. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, mau untuk belajar. Ada seorang bijak yang berkata, kita harus belajar dari kehidupan. Karena ilmu yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Belajar merupakan sarana agar kita tidak merasa puas akan diri kita. Namun kita tetap melakukan sebuah proses. Yang kedua, lakukan pekerjaan baik. Di dalam ayat yang ke-14 ini, Rasul Paulus ingin mengajak kita supaya kita juga mempersiapkan diri kita di dalam masa-masa yang sulit. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan agar kita ke depannya bisa menuai hasil yang baik. Pekerjaan merupakan sarana kita untuk mencukupkan kebutuhan pokok kita. Ketika kita bekerja, kita dapat berbagi dengan orang lain. Dengan bekerja, kita dapat berbuat baik. Bekerja dapat menjadikan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bekerja berarti berbuah. Kita berbuah, kita dapat membuahkan sesuatu bagi orang lain. Kita bekerja, kita dapat membuahkan sesuatu bagi orang lain. Bekerja itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kita bekerja untuk Tuhan. Yang berarti kita melayani untuk Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajak untuk melayani sesama. Seperti kita saat ini, kita melakukan rapat klasis, sidang klasis. Pada hari ini, kita pun melakukan pekerjaan Tuhan. Melalui pekerjaan ini, Tuhan ingin kita dapat menjaring orang-orang yang memiliki kerelaan hati untuk mau turut serta melayani Tuhan dan sesama. Filipi 1 ayat 22a mengatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Rasul Paulus mengingatkan kita, jika kita ingin hidup, maka kita harus bekerja dan memberikan buah. Bekerja bagi Tuhan dan berbuah untuk memberikan
kepada sesama. Selamat berdiskusi, selamat belajar dan bertumbuh bersama. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengaruniakan talenta-talenta kepada kami. Terima kasih atas talenta-talenta yang boleh kami terima di dalam-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama melakukan persidangan. Tuntun dan sertailah kami, Tuhan, supaya apa yang kami jadikan ini merupakan keputusan bersama dan terutama keputusan dari Engkau, Tuhan. Beracalah di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Berkatilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam berkat dan kini terimalah berkat Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin.